Kesiapan peserta dalam melakukan presentasi akan kembali diuji oleh tim Dewan Juri. Ini adalah kali kedua mereka akan bertemu dengan tim Dewan Juri yang akan bertanya dengan semakin tajam. Kita tanya kepada salah satu peserta yang belum melakukan presentasi. Sebetulnya yang penting saya penguasaan materi saja. Memang dibilang grogi ya pasti. Karena ini sebuah event yang besar di mana para pengusaha-pengusaha sukses berkumpul. Tetapi yang penting saya datang dengan penguasaan materi yang benar. Sehingga apa yang nanti saya paparkan itu memang dengan apa adanya. Saya datang, ini loh saya pengusaha sampah yang akan berusaha memberikan inspirasi untuk masyarakat. Ketegangan menghiasi para peserta yang belum presentasi ke hadapan Dewan Juri. Akankah mereka mampu meyakinkan para Dewan Juri untuk melaju ke babak Grand Final? Inilah presentasi mereka. Selamat malam. Selamat datang Pak Melano. Selamat. Berani terus ya, kita jadi miliarder. Selalu semangat, optimis. Silakan Pak, jelaskan. Oke, saya ingin menjelaskan awal mula terciptanya produk pengolahan sampah organik ini. Berawal dari keprihatinan terhadap banyaknya sampah yang mengganggu lingkungan, memunculkan sebuah ide untuk membuat pupuk organik cair yang berasal dari sampah. Tidak berbau dan juga ramah lingkungan adalah kelebihan dari komposter ini. Usaha yang digeluti bersama dengan rekan-rekan sejak tahun 2008 mendapatkan respon yang positif. Terbukti dengan banyaknya orderan yang ia terima, mulai dari perorangan sampai dengan instansi-instansi daerah yang memesan untuk penghijauan di daerahnya. Komposter yang dibuat dalam kemasan praktis ini sudah dikirim hingga ke luar daerah Jawa, seperti Pulau Kalimantan dan juga Pulau Bali. Tidak lupa, ia pun juga mendorong warga sekitar untuk mendukung penghijauan dan juga kebersihan lingkungan. Bioaktivator tidak ada, tidak akan terjadi proses itu ya Pak ya? Ada proses yang namanya proses alami dari sifatnya buah yang seperti pepaya, mangga yang manis atau nanas juga bisa. Itu namanya proses fermentasi alami. Tapi ketika kita memberikan bioaktivator itu untuk memperkaya hasil pupuk yang terbaik. Itu juga dapat memproses lebih cepat dibandingkan kita memakai proses pembusukan alami. Kurang lebih seperti itu. Nah, ini adalah tong ukuran 2 bulan. Mungkin orang suka bertanya, apa maksudnya 2 bulan? Jadi selama 2 bulan sampah tidak akan bisa penuh. Bukannya saya sulap, tapi memang dia akan terus menyusut. Dia akan terus menyusut dan masanya ada di mana masanya jenuh. Masa jenuh itu dia masuk ketika umur 2 bulan, sampah tidak bisa turun lagi, dan itu ditutup rapat 2-3 minggu. Jangan dibuka-buka kembali, dan itu ketika 2-3 minggu tiba, kita buka, kita ambil hasil padatnya untuk media tanam. Jadi pupuk cairnya kita dapat di bagian bawah, di bagian atas adalah untuk media tanam. Selamat datang Mas Agus Ya. di babak berikutnya. Berani jadi miliarder? Siap jadi miliarder. Silakan dipresentasikan semenarik mungkin. Baik. Minimnya pengrajin topi bambu dan juga proses penghayaman yang cukup lama membuat anyaman unik ini mulai ditinggalkan. Hal inilah yang mendorongnya untuk membuat komunitas topi bambu. Ia pernah mendapatkan rekor muri atas pembuatan topi terbesar yang pernah ia ciptakan dan juga dipakai oleh Gubernur Banten, yaitu Rano Karno. Untuk membangkitkan usahanya, ia mendirikan sebuah galeri dan sering mengikuti pameran di UKM-UKM yang ada di Indonesia. Saat ini, keuntungan terbesar ia peroleh dari topi pramuka untuk anak-anak sekolah dasar. Ekspansinya kan akan rencana ya. Ya. Nah, sekarang yang di depan mata opportunity-nya, kesempatan adalah anyaman topi bambu ini. Apa plan yang ke depan di anyaman topi bambu ini? Karena ini nanti backbone-nya ya. Betul. Nanti yang lain ini pendukung-pendukungnya untuk juga mengenalkan Tangerang dan meningkatkan produktivitas ini ya, membangun ekonomi masyarakat juga. Apa ke depan nih? Ya. Dengan tadi tidak bisa memenuhi 1 kontainer, apakah ke depannya nanti kalau Anda mendapat pinjaman 1 miliar akan bisa menjadi menggunakan mesin atau bagaimana? Ya, jadi pada prinsipnya pekerjaan pengrajin topi bambu ini sama sekali tidak bisa dibuat oleh mesin karena proses pembuatannya sangat rumit dan tidak bisa mesin. Tetapi kami akan membuat konsep apabila koperasi itu berjalan, maka akan membuat yaitu namanya kampung bambu. Kampung bambu itu mempunyai ada satu konsep, ada satu kelompok yang fokus setiap bulannya memproduksi seperti ini. Dan kita latih dan kita bina agar bagaimana kuota yang kita inginkan tercapai. Jadi kita membina atau mitra binaan agar kelompok-kelompok tadi itu bisa menciptakan keinginan user atau keinginan customer untuk
memenuhi kebutuhannya. Iya, Pak. Begitu mungkin, ya kan? Yang Betul, Pak. begitu. Konsep Terus kampung bambu. bahan baku bagaimana? Bambu ini udah mulai di sungai-sungai udah hilang, tanah-tanah udah dibangun rumah. Bagaimana, Pak, bahan bakunya? Pak, bisa nggak memenuhi begitu? Nah, dengan konsep tadi ada kampung bambu, kan ada kelompok, Pak. Ada kelompok kita dengan akan membebaskan, kita akan membuat sebuah lahan khusus untuk tanaman bambu. Selamat malam, Bapak-bapak. Selamat datang di Berani Jadi Miliarder Pak Sumarsono. Baik, Berani lanjut terus jadi miliarder? terus Pak. Silakan Pak, dipresentasikan. Baik, kami mau mempresentasikan bisnis kami adalah satu produk daur ulang kertas yang kita buat menjadi satu produk. Ya. Nah, ini Lakswin Panel Recycle Paper adalah brand produk kami. Lakswin Art Paper adalah dari koran bekas atau segala macam kertas. Pada tahun 2000 kita sudah memulai mulai observasi, kita mencoba membuat hingga pada tahun sekitar 2006 baru kita bisa mulai menjual. Jadi ada jeda waktu untuk kita membuat produk ini, Pak. Yang jelas lega. Jadi kemarin kan cukup tegang ya, terus setelah kita presentasi, ya alhamdulillah sekarang lega. Yang terpenting buat saya adalah apa yang sudah saya sampaikan, mudah-mudahan sesuai dengan harapan saya dan Dewan Juri. Sesaat lagi akan kami umumkan 3 peserta yang berhak melaju ke babak Grand Final. Apakah ada jagoan Anda di antara mereka? Tetaplah bersama kami.